welcome back to our channel di Karen dan Fanya. Sebelumnya tuh aku minta maaf banget buat teman-teman onlineku semua kalau berbulan-bulan ini aku tuh udah nggak bikin konten, lama banget emang ya, karena sebenarnya bukannya gimana-gimana ya guys ya, tapi aku juga terhalang sama kesibukan aku, mungkin itu kesibukan sekolah ataupun bantu-bantu mamah juga kan, pokoknya keluarga gitu. Nah jadi hari ini tuh aku mau bikin video yang kontennya tuh khusus bener-bener cerita aja. Karena di hari pertama aku libur menjelang Ramadan, aku mau bikin konten kayak konten spesial gitu. Jadi kita cerita-cerita aja. Nah buat teman-teman online yang mau kasih aku pertanyaan, boleh banget kalian tulis di komen nanti, atau kapan aku bikin konten Q&A, aku bakal jawab pertanyaan teman-teman semua yang udah kalian tulis di komen. Oke? Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, di komen, subscribe, dan tontonin terus konten-konten keseruan aku, oke? Sama keluarga atau tentang aku sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini tuh aku mau cerita kenapa beberapa bulan lalu itu aku tuh jarang banget bikin konten, dikarenakan memang ada kesibukan ya teman-teman, entah itu kesibukan aku yang sekarang dari sekolah mungkin kayak banyak tugas, apalagi nanti yang kelas 9-nya juga udah mau lulus, jadi banyak pelajaran tuh yang guru-gurunya pada kasih tugas gitu. Jadi ya gitu deh teman-teman, kesibukan aku kalau di sekolah ya, apalagi pulang sekolah juga kadang istirahatnya sedikit. Habis itu nanti menjelang malam udah buka buku lagi, ngecek ada tugas apa enggak, ada PR atau enggak, besok ulangan apa enggak. Itu tuh bener-bener harus aku cek, karena kan walaupun aku juga udah kelas 8 ya, kelas 8 itu tuh biasanya kelas standar, dimana ujiannya tuh juga makin cepet gitu teman-teman. Apalagi nanti kelas 9 ujian praktek ya kan, yang kelas 8-nya mungkin ujian apa gitu ya kan. Jadinya pokoknya banyak deh kesibukan aku kalau di sekolah itu kan. Ekskul juga sekarang pulangnya agak sore, jadi secara aku agak berkurang. Nah mumpung sekarang informasinya aku udah libur nih, ya walaupun seminggu doang ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 5. Jadi libur Kamis, masuknya juga Kamis, ketemu Kamis gitu. Jadinya Kamis ketemu Kamis. Nah jadi seperti ini teman-teman, kalau mama itu waktu itu lagi ngurus nenek. Kebetulan memang kita kan setiap tahun itu menjelang Natal atau Lebaran itu suka berlibur bareng keluarga, entah keluar kota ataupun mau di dalam kota gitu, atau di rumah ngumpul bersama, makan bersama gitu kan. Nah kemarin itu tuh kita lagi ke Villa Engkong. Nah buat temen-temen yang udah nonton konten-konten aku, keseruan aku di villa, pasti tahu nih villanya mana dan di daerah mana. Nah buat temen-temen mungkin yang daerahnya di deket-deket villa aku gitu kan, aku mau nyapa kalian semua, halo. Nah jadi waktu kemarin kan di Villa Engkong kita 3 hari ya teman-teman nginepnya. Kita sekitaran 3 hari dari Jumat sampai Minggu siang kita sudah pulang check out. Dan di situ tanggal berapa ya? 14 sampai 15-an gitu ya. Kita soalnya ngambilnya tanggal 12 sampai enggak ya, pokoknya tanggal segitulah. Tapi kita nggak ngambil tanggalnya yang deket-deket tanggal 25 ya teman-teman, karena kalau mendekati tanggal Natal itu tuh pasti libur, terus banyak anak sekolah pasti rame banget jalan
jalan entah keluar kota apapun mau di dalam kota gitu. Jadi karena kita takut macet dan capek di jalan energinya, jadi kita ngambil di awal-awal Desember atau pertengahan Desember gitu biar nggak kena macet, jadi nggak capek di jalan juga. Sudah, singkat cerita kita pulang dari sana tepat tanggal 31 ya, tanggal 31 Desember 2024 itu nenek masuk rumah sakit karena ada penyakit yang kambuh. Jadi dia masuk ke rumah sakit di rumah sakit Geraha Kedoya ya. Di situ nenek dirawat dan di situ kondisinya dia lagi ada di ruang ICU, di ruang ICU. Jadi nenek masuk di ruang ICU untuk dirawat pengobatannya gitu, dicek-cek segalanya, apa yang bikin dia kambuh, apa yang bikin dia lemes ya kan. Di situ waktu itu mama datang, terus ternyata keputusannya harus dirawat inap. Akhirnya mama sama papa 3 hari atau 2 hari gitu di sana, dan aku di sini sama budeku, aku sama abang sama bude. Dan karena mendadak kan mama ngasih tahu juga kalau jadi aku ditelepon awalnya pulang sekolah, itu aku masuk sekolah ya teman-teman, itu aku pulang sekolah aku ditelepon, dek mama nggak pulang ya, tidur di rumah sakit nginep lah. Oh iya mbak, emang kenapa gitu. Nenek masuk rumah sakit, terus habis itu keputusan dokter harus dirawat inap. Akhirnya ya sudah, aku bilang ya udah, ada apa nelfon mau ngabarin aja atau ada keperluan yang sekarang mau dibawa gitu kan. Akhirnya mama bilang bawa beberapa baju mama papa buat ganti, terus habis itu selimut, pokoknya perlengkapan keperluan. Akhirnya pada malam hari itu setelah abang selesai kerja ya kan ngangkat gas, dia ngambil mobil ke pulau, kita jalan ke sana, terus aku dan abang naik ke lantai, waktu itu lantai 5 di ruang tunggu depan ruangan ICU. Jadi lorongnya kan agak panjang ya teman-teman ya. Nah itu kita mama papa itu ada di ruang tunggu, aku ke situ ngantar keperluan. Terus aku bilang ini ya ma, tasnya di sini ada tas ini gitu. Kita juga bawa cemilan buat mama papa. Kalau misalnya kalau tengah malam kadang tuh mereka suka lapar atau pengen nyemil biar nggak cari sampai ke bawah ke kantin. Jadi kita bawakan cemilan. Ada juga teh yang kotak itu teman-teman yang sari wangi gitu-gitu. Itu kita bawain buat mereka mungkin mau ngeteh, atau kita juga bawain kopi bubuk ya buat kalau mereka mau ngopi papa gitu. Emang di sana rumah sakitnya itu identik dengan AC, jadi dingin juga, dan mama papa tuh nggak terlalu bisa gitu, nggak kebal badannya. Jadi kalau kena AC yang dingin banget itu tuh mereka bisa menggigil teman, gemeteran gitu. Nah jadi di situ aku sediain, aku inisiatif aja ya, aku sediain sarung tangan, aku sediain kaos kaki, aku juga bawain selimut gitu. Jadinya akhirnya aku sampai di sana, mama aku pakein sarung tangan, aku pakein kaos kaki, aku tutupin pakai selimut sampai satpamnya yang dekat ruang tunggu bilang, ibu kalau dingin ini aja ke tangga darurat, karena jadi ini depan, jadi ini ruang tunggu. Kalau kalian keluar dari ruang tunggu itu sebelah kanan atau kiri, kanan kalian itu ada tangga darurat. Nah mama bapak tuh suka di situ nunggunya kalau lagi kedinginan. Jadinya ya udah, itu hari pertama. Terus berjalan terus kan, akhirnya terus aku suka ngabarin juga tiap malam aku kabarin gimana kondisi Tiga, gimana kondisi nenek sekarang gini gitu kan, ceritain tuh gitu kan, ya gitu deh gitu. Udah akhirnya aku WA lagi besok paginya, mah adek pagi ini berapa sekolah sarapannya ini, jadi tetap konfirmasi ya teman-teman. Aku ke mama itu bude masak ini ya buat sarapan pagi aku. Terus pas pulang sekolah mah aku udah pulang sekolah nih, tapi aku ekskul
Jadi aku cuma taruh tas ke rumah terus aku balik lagi gitu. Karena badan aku juga teman-teman itu udah gampang capek gitu. Jadi kalau dibawa terlalu capek itu aku bisa lemes banget, langsung tiba-tiba pusing, badan semua sakit gitu. Pokoknya sekarang aku juga lagi jaga badan aku gitu kan. Jadi semakin jenjang tinggi sekolahnya itu pasti semakin banyak kesibukannya. Oke, singkat cerita, udah tuh berjalannya waktu, akhirnya sudah hampir 5 hari ya, 5 hari atau 6 harian nenek di rumah sakit, bahkan seminggu mungkin ya kalau nggak salah. Itu aku terus kabarin, dan mama waktu itu ngabarin aku hari Selasa tanggal berapa gitu aku lupa, pokoknya hari Selasa itu Tigan mau pulang, udah boleh pulang sama dokternya, karena memang Tigan sendiri minta pulang terus, tapi keputusan dokter belum bisa. Jadi pada akhirnya hari Selasa itu dia diizinkan bisa pulang. Cuman terkendala teman-teman. Kenapa? Karena begitu mau pulang, oh ya itu aku juga bergantian ya sama mama. Jadi waktu itu kan nggak lama libur ya, kalau nggak salah nggak lama libur. Mama itu 3 hari tuh di sana nggak kuat. Akhirnya abang sepupuku dan adik sepupuku kita nginep di sana, jaga Tigan mama. Itu aku juga pulang jalan dari kakak. Jadi kakak ngajak aku jalan ya kan. Terus abis itu karena besoknya libur, akhirnya aku buat mutusin temenin abang sepupuku sama adik sepupuku buat ke rumah sakit, tidur di rumah sakit. Sekalian aku juga bawa beberapa mainan biar nggak membosankan juga ya teman-teman. Jadi kita nggak main HP terus ya kan, ada permainannya gitu. Sudah singkat cerita dikabarin nenek gak jadi pulang karena akan dipindahin ke ruang rawat, tapi dia down lagi, kambuh lagi. Jadi keputusan dokter untuk tetap lanjut dirawat inap, tapi kita pindah ruangan. Di situ pindah ruangan ke rawat inap biasa, ke rawat ruangan biasa. Dan ternyata baru beberapa hari teman-teman ya di ruangan biasa itu masuk ICU lagi, dikabarin lagi mama malam-malam udah jam 10 kalau nggak salah, jam 10 malam. Nah dikabarin besoknya aku sekolah nih, dikabarin malam-malam jam 10, ditelepon sama dokter, suster apa dokter ya waktu itu. Terus dikabarin ibu, ini oma, suster sana manggilnya oma. Ini oma nadinya sedikit lemah, drop juga. Akhirnya karena saking daunnya dilarikan ke ICU. Mama dari malam itu tanpa bawa apa-apa ya, cuman bawa tas paling isi HP sama apa gitu, berkas-berkas rumah sakit. Ini pengobatan nenek juga. Langsung mereka jalan ke rumah sakit Kedoya, diantar sama abang. Jam 10 malam itu teman-teman kondisinya. Di sana akhirnya mama datang. Terus begini. Tepat di jam 12:30 siang ternyata Tuhan punya rencana lain. Sekarang kalau Tiga sudah sebenarnya gitu. Jadi posisinya aku itu lagi ada jadi itu aku juga ada acara dari sekolah teman-teman, bikin acara Natal bersama SMP aku. Nah itu di pulau itu dekat rumah nenekku ada gereja KBP. Di situ kita bikin acara. Cuman di hari Kamisnya aku latihan, di hari Jumatnya aku nggak datang acara ya karena itu teman-teman. Karena pulang dari latihan aku dijemput sama kakakku. Terus aku ditelepon, harus dikabarin kalau nenek sudah nggak ada. Awalnya memang aku jalan kan lewat rumah nenek, terus aku bingung loh, kok itu pasang tiket, kenapa nih gitu kan. Aku ngiranya mau nyambut Tiga karena dia mau pulang gitu kan. Tapi emang aku nggak tahu sama sekali teman-teman, aku benar-benar nggak tahu. Di situ karpet terpasang,
Terus ada saudara-saudara, ada adik nenek juga ada di situ, abang-abangku, kakak-kakakku, semua kakak sepupu, abang sepupu itu ada di situ, ya kan? Pasang karpet nih, kursi-kursi pasang. Aku bingung ini kenapa ya gitu kan? Aku panggil adik sepupuku, dek sini, kenapa? Nggak tahu kak gitu. Oh ya udah, akhirnya itu awal cerita ya sebelum aku tahu. Oke, akhirnya selesai aku latihan, aku pulang ke rumah sini, ke Melati. Terus kakakku bilang nenek udah nggak ada. Aku langsung di situ, oh ya udah mungkin ini rencana terbaik dari Tuhan gitu kan. Akhirnya Tigen sehat, sembuh, nggak ngerasain penyakit lagi. Akhirnya aku ganti baju di sini, aku makan siang, baru aku jalan ke pulau. Sekitar menjelang sore, akhirnya jenazah Tigen datang, dimandikan di formasi apa sih? Diformalin di sana. Terus dipakaikan baju kebaya, terus dipakai tudung. Ya biasa kan kalau orang Batak itu ya pakai tudung ya. Kita bikin acara penghiburan segala macam selama 3 hari, 2 hari ya, 2 hari. Hari Sabtunya itu dikubur di Kampung Kandang. Tadi niatnya mau di balik kampung aja ke Medan, cuman biar nggak jauh-jauh dari cucunya, dan kita juga mungkin kalau mau ngelayat juga bisa ke kuburan Tigen. Akhirnya kita putuskan buat di Kampung Kandang. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah kronologi kenapa berbulan-bulan lalu aku tuh tidak membuat konten, udah nggak buat video untuk menghibur teman-teman online aku. Pokoknya aku minta maaf sebesar-besarnya, karena emang dibalik semua ini emang ada kesibukan dan kegiatan teman-teman. Ya, jadi seperti itulah ya cerita kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nungguin. Aku tahu pasti kan ini kemana ini ya Kak Clara ya, Bu udah lama gak ngupload gitu kan. Pokoknya hari ini aku ngupload video konten spesial buat teman-teman semua. Istilahnya lebih ke menceritakan kenapa sih aku udah lama gitu gak bikin konten. Jadi kayak gitu teman-teman kronologinya. Ya doakan saja ya kan teman-teman. Semoga keluargaku ini menjadi keluarga yang selalu saling membangun, yang akan menguatkan. Pokoknya juga keluarga kalian, teman-teman online pun tercinta. Semoga dimanapun kalian berada, kalian terus baik-baik aja, terus selalu dilancarkan semua urusannya atau kegiatannya. Oke teman-teman, sekian dulu konten aku hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang tidak skip dan mau dengerin cerita aku hari ini. Kita ketemu lagi di video konten selanjutnya, keseruan selanjutnya. Ikutin terus dan see you, dadah.